Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian virtual kita pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Siapkan hati dan Alkitabmu, gunakan pakaian sopan dan rapi, duduklah yang baik. Mari kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan dan mengucap syukur atas setiap rahmat yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah, dan Allah yang layak dipuji. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Soraklah haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita akan pujikan pujian, ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Kita akan pujikan pujian ini dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ku mau
Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau boleh menyertai dan memimpin kami di dalam firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 31, Petrus dan Yohanes di penjara. Ini merupakan kelanjutan firman Tuhan kita minggu lalu. Jika minggu lalu di hari Pentakosta Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes dan murid-muridnya, dan pada waktu itu dengan penuh keberanian Petrus menjadi berani berbicara dan 3.000 orang itu bertobat dan dibaptis. Karena apa? Oleh karena Roh Kudus menyertai dalam kehidupan Petrus. Nah, Petrus bukan hanya memberitakan Injil, tetapi Petrus juga diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh agar berjalan. Petrus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan 5.000 orang menjadi percaya oleh karena firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sadar akan dosanya, dan mereka memberi dirinya untuk dibaptis. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama dengan mereka. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Petrus berfirman dan memberitakan Injil. Roh Kudus menyertainya dan banyak orang menjadi percaya. Tetapi pada waktu itu tiba-tiba datanglah para imam kepala pengawal dan orang Saduki menjumpai Petrus. Dan mereka bertanya kepada Petrus karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka marah kepada Petrus dan Yohanes karena pemberitaannya. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu dimasukkan ke dalam penjara. Sangat susah ya untuk memberitakan Injil, tetapi Petrus dan Yohanes tidak patah semangat. Dia tidak takut karena mereka yakin bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak gentar dan mereka tetap memberitakan Injil Tuhan. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang. Karena banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus ya. Jadi mereka takut, lalu mereka mengumpulkan orang Farisi dan Saduki dan mereka membuat sidang. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes pada waktu itu, "Hai Petrus, Yohanes, dengan kuasa mana engkau menyembuhkan?" Kata mereka. Mereka betul-betul tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka bertanya, "Kuasa mana engkau menyembuhkan?" Lalu Petrus berkata, "Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, karena nama yang berkuasa yaitu Yesus Kristus." Yesus Kristus adalah Allah yang mampu melakukan mujizat-mujizatnya. Kuasa dari mana? Kuasa dari Allah. Lalu Yesus Kristus yang dimeteraikan di dalam Roh Kudus di dalam setiap hati mereka. Ketika orang Farisi dan orang Saduki mendengar pernyataan dari Petrus, mereka semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu.
Tapi pada waktu itu Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mujizat kesembuhan itu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kalian pernah merasa takut? Sebelum Roh Kudus turun di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, mereka takut dan gentar. Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu hinggap di dalam hidup mereka, tinggal di dalam hati mereka, sehingga mereka berani untuk memberitakan kasih Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga Injil itu terus diberitakan. Walaupun di penjara, Petrus dan Yohanes tetap memberitakan Injil. Sehingga ketika dia dibebaskan pun, Petrus dan Yohanes juga tetap memberitakan Injil. Dan mereka bersekutu bersama-sama. Petrus, Yohanes bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kalian juga akan menghadapi ujian akhir semester. Jadilah teladan yang hidup, jadilah anak-anak Allah untuk memberitakan Injil Tuhan. Bukan hanya dari perkataan saja, tetapi kita bisa memberitakan Injil juga dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, bentar lagi kalian akan menghadapi ujian semester. Bersikaplah jujur di hadapan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik dan senantiasa mengasihi Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan akan senantiasa menyertai kalian. Berdoalah senantiasa di hadapan Tuhan. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Maka Roh Kudus itu akan dimeteraikan di dalam hatimu. Dan engkau akan menerima penyertaan dari Tuhan dan keselamatan yang sejati daripadanya. Firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Mazmur 31 ayat 25 berkata bagi kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan bagi kita untuk menyertai kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu kepada Allah yang hidup? Jika engkau percaya, Tuhan akan memberikan keselamatan yang sejati, penyertaan yang sejati di dalam hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami semua. Ajar-ajari kepada kami ya Tuhan, untuk senantiasa kami memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami, dan Tuhan memberikan keselamatan yang baru bagi kami ketika kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu selesai disampaikan, tapi biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai dan memimpin kami senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa, tetap semangat. Shalom.